Baik saudara, ya kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca 2 Tawarik 19, Yosafat menyuruh semua hakim-hakimnya, para pejabat yang ada di bawahnya untuk mereka harus bekerja sesuai dengan ketetapan Tuhan, setia, tulus hati, dan dengan takut akan Tuhan. Itu pesannya Yosafat kepada semua para pejabatnya. Sekarang kita akan lanjutkan ya. 2 Tawarik pasal 20, kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan ke Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Gezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, ya, kalau kita melihat di sini, seorang raja mendengar kabar bahwa ada satu pasukan yang sangat besar sedang datang untuk menyerang dia. Ya. Dan mereka berkata sekarang mereka sudah di Haseson Tamar, di En-Gedi, itu sudah dekat. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu Yosafat. Saudara, di benak kita bahkan semua orang, ketika raja mendengar akan ada serbuan yang besar, maka selayaknya atau seyogyanya, seharusnya seorang raja itu melakukan apa? Siapkan pasukan. Ayo kita berperang ya. Bangun kubu pertahanan. Harusnya begitu. Tapi Alkitab mencatat ketika Yosafat mendengar kabar bahwa ada satu pasukan besar yang sedang maju untuk melawan Yehuda, memang Alkitab berkata, dikatakan di sana apa? Yosafat menjadi takut. Sebagai manusia biasa, ya pasti saudara, karena pasukan ini besar sekali jumlahnya dan melebihi kekuatannya. Dan dia menjadi takut. Rasa takut itu adalah sesuatu yang manusiawi, tapi jangan biarkan rasa takut menguasai kita, saudara. Ya, jangan sampai rasa takut menguasai kita sehingga menentukan arah ya langkah dan keputusan kita. Ketika Yosafat menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara, waktu kita takut, waktu kita gentar, ya, apa yang kita putuskan dari hidup kita? Apakah kita mencari pertolongan manusia, atau apakah kita ya mengambil tindakan-tindakan yang mengandalkan kekuatan sendiri? Tapi ayat ini berkata dengan jelas, ketika Yosafat mendengar kabar dari telinganya, lalu menjadi takut. Kabar itu masuk ke jiwanya, perasaannya dipengaruhi, dia menjadi takut. Tetapi respon Yosafat itu tepat, dikatakan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ada banyak hal yang menakutkan kita hari-hari ini. Ya, keadaan kita, masalah kita, pekerjaan kita, ya bahkan ya situasi ke depan seringkali bisa membuat kita menjadi takut. Tapi hari ini tentukan bagaimana kita akan berespon. Mari pilihlah untuk mencari Tuhan di tengah ketakutan kita. Ya, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong. Bahkan ketika dia memutuskan mencari Tuhan, dia menyerukan ke seluruh Yehuda untuk ayo berpuasa. Loh, ini orang mau berperang loh Pak. Ini adalah laskar yang besar yang menuju ke sini. Kenapa malah kita disuruh puasa?
Ya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika engkau Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, ya, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, perhatikan. Apa yang diucapkan oleh Yosafat ini adalah perkataan Salomo ketika dia membangun bait Allah itu dan sudah jadi. Dan Salomo berkata, biarlah ketika umatmu datang di rumah ini, waktu mereka menghadapi masalah, tekanan, ya, kesengsaraan, dan mereka berseru kepada namamu, biarlah namamu menolong mereka. Itu yang diucapkan oleh Yosafat di dalam rumah Tuhan. Ya, mereka mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, mereka datang mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak dapat melakukan apa-apa, kecuali Tuhanlah yang menolong kami. Saudara, ya, kita ini semua tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu saudara, ya, respon kita ketika menghadapi masalah itu yang Tuhan lihat. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, saya percaya saudara, kita semua pasti punya pergumulan hari ini. Tapi jangan biarkan rasa takut, khawatir, cemas itu menguasai kita. Putuskan hari ini, aku mau mencari Tuhan. Aku mau berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita masih di 2 Tawarik 20 ayat 11. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Perhatikan, Yosafat bilang dia tidak punya jalan keluar, bahkan tidak tahu mau melakukan apa. Tapi satu hal yang dia pastikan, dia bilang apa? Mata kami tertuju kepadamu. Ayat 13, sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka loh saudara. Semua berpuasa, semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-14, lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah.
Dan dia berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Wow, puji Tuhan saudara. Langsung dijawab oleh Tuhan lewat seorang yang dihinggapi oleh roh Tuhan, dan dia berbicara, "Jangan takut, sekalipun laskar itu besar. Bukan kamu yang akan berperang, tapi aku yang akan berperang." Mungkin hari ini kita atau di antara saudara yang sedang dihadapi masalah yang besar. Perkatakan firman Tuhan ini saudara. "Aku percaya Tuhan, ya sebesar apapun masalahku, Tuhan yang turut bekerja menyelesaikan semuanya bagiku. Bukan kamu yang berperang, tapi aku," kata Tuhan. Ayat 16, "Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Tuhan menyuruh mereka maju, bukan berdiam diri, tapi maju hadapi mereka. Maka Tuhan yang akan berperang. Ya, ini juga dibutuhkan satu tindakan iman saudara. Bagaimana mungkin Tuhan suruh mereka maju tanpa peralatan perang? Ya, kamu tidak usah berperang, maju aja. Ya, memang untuk ikut Tuhan itu tidak gampang ya. Kita harus percaya, kita harus beriman. Dengan mata iman kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Secara manusia tidak masuk akal. Menghadapi laskar yang besar disuruh maju, tapi tidak usah perang. Tidak usah bawa alat perang. Maju aja Tuhan bilang. Ya, nanti Tuhan yang akan bertempur. Ya waduh saudara, bagi seorang raja dan para prajurit untuk melakukan hal ini tidak gampang. Ya masa kita maju gitu aja gak bawa peralatan perang, yang ada mati, konyol kita. Tapi itulah iman saudara ya. Tuhan berkata, kamu maju dan dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Ya tidak usah berperang. Maju saja kata Tuhan. Wah ya, ini adalah tindakan iman. Tuhan bilang, tinggallah berdiri di tempatmu, hai Yehuda dan Yerusalem. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Untuk melakukan sebuah tindakan sesuai tuntunan Tuhan itu butuh iman. Kalau tidak ada iman maka berat untuk melakukan hal ini. Hanya maju saja dan tidak boleh berperang. Tapi percaya bahwa Tuhan menyertai. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Ya agak aneh saudara, menghadapi sebuah peperangan besar, bukan persiapan perang, tapi memuji menyembah Tuhan, berpuasa. Bahkan Tuhan bilang, tidak boleh perang, maju dan berdiri saja di tempatmu, berdiri saja. Dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan berperang menggantikan kamu. Tidak gampang, tapi terjadi. Ya ketika kita sungguh-sungguh percaya, lakukan saja firman Tuhan. Hari ini disuruh mengampuni, ampuni saja. Ya tidak usah pakai alasan, waduh berat Tuhan begini dia tuh kelakuannya gini. Ampuni saja. Saudara, disinilah kita melihat bahwa ketaatan itu yang akan membawa berkat. Kalau tidak taat ya tidak bisa. Tapi ketika kita taat maka kita mengalami berkat besar dari Tuhan ya. Dan kita akan lanjutkan besok karena ini masih panjang ayatnya. Saya percaya saudara, ya apapun yang sedang Tuhan perintahkan di hidup kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan yang kita harapkan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk sungguh-sungguh percaya
Biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Apapun persoalan besar yang sedang dihadapi oleh umat-Mu hari ini, ya sebesar apapun itu, biarlah kami belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, kesehatan, sakit penyakit. Ada yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga, suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, orang tua belum bertobat. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua persoalan yang besar di hidup kami. Karena kami tidak punya kekuatan. Bahkan kami berkata, Tuhan, kami tidak tahu mau melakukan apa-apa. Tuhanlah yang pegang kendali. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lepaskan yang terlilit masalah keuangan. Dalam nama Yesus yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan sanggup melakukan di luar batas kemampuan kami. Yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tangan-Mu di bagian sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan hidup kami. Kau juga memberkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tangan mereka menjadi tangan diberkati Tuhan, karena mereka hidup mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah kami taat dan setia pada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kami. Berkati Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja bagi bangsa kami. Segala pertikaian, segala pertentangan, masalah yang terjadi, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang turut bekerja. Berkati bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di atas kepemimpinan di bangsa kami. Dan bangsa kami aman, tentram, terjaga di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, diberkati Tuhan. Engkau berkati juga Bapa seluruh bumi ini, benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara mereka. Biarlah terjadi pertobatan. Kami berdoa dari Indonesia sampai ke seluruh benua-benua, hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu semua masalah kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hatimu, ya buka tanganmu dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus mengalir dalam hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.